acara Lentera Kehidupan. Salah. Mungkin topik udara. Biasa sama Abi ini Lentera Kehidupan, Bi ya. Iya, 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 iya. Baik, pendengar di malam hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Abdul Rahim Alaudah. Ini kita membahas tentang karena mau akhir tahun. Kita akan membahas tentang introspeksi diri. Nah, biasanya gitu, Bi ya. 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 Oke, jadi bagi pendengar yang ingin ikut berdiskusi atau bertanya bersama Ustadz Abi Audah, silahkan kami buka line telepon di 0811 511 1410. Sekali lagi kita hanya membuka satu line telepon, yang ingin bergabung di 0811 511 1410. Baik, terkait tema kita nih, Bi, introspeksi. Ini sesuai momen atau gimana, Bi? Jadi kita angkat ini, Bi. Bismillah, alhamdulillah. Ya, karena ini kan sudah akhir tahun ya, harus pandai-pandai kita muhasabah, bahasa agama itu muhasabah. Kayak introspeksi diri lah ya, introspeksi diri. Jadi kegiatan yang kita sudah 1 tahun yang lalu atau berapa umur kita yang sekian tahun itu, coba kita renungkan dengan seksama, karena renungan yang terbaik itu adalah di malam hari. Kemudian ada beberapa nggak yang perlu kita yang kita kikis, yang kita perbaiki, yang kita sempurnakan dan sebagainya. Di malam hari itu yang kita mencoba untuk muhasabah, mengintrospeksi diri. Ini sejauh Adit tahu, Bi ya, kalau muhasabah ini biasanya tahun baru Islam kebanyakan. Ini kalau tahun baru Hijriah juga gitu ya, Bi? Oh iya, enggak. Sebenarnya muhasabah itu kan identik kita pada masa macam Ramadan tuh ya, itu akhir Ramadan muhasabah gitu kan. Padahal muhasabah itu setiap malam kalau bisa. Oh. Bisa malam itu. Apa yang dilakukan tadi pagi apa gitu, diintrospeksi diri. Ini ada menyinggung perasaan orang, ini sebagainya, ini sebagainya. Nah, itulah yang harus kita introspeksi diri. Adakah kita yang bicara itu menyakitkan hati orang lain, menyinggung perasaan orang lain, kayak mengungkap perasaan orang lain yang ini tersinggung? Nah, itu harus ada introspeksi. Kalau ada itu besoknya harus kita perbaiki, atau malam kita istighfar sampai besok pagi gitu. Itu dilakukan oleh para rasul, sahabat, dan para tabiin, para ulama-ulama besar itu. Ketika dia itu langsung istighfar gitu. Nah, oleh karena itu Abi mengangkat salah satu tema ini, mengingat bahwa ada satu pesan ya. Ini fenomena sekarang ini, kalau kita lihat di YouTube itu kan menghujat orang, menghujat presiden, menghujat menteri, menghujat gubernur, menghujat calon gubernur, menghujat calon bupati, dan sebagainya. Ulama-ulama dihujatnya, Habib-habib yang dihujatnya. Abi tidak pro Habib, tidak pro presiden, tidak dukung ini ya. Ini Abi bicara tentang profesionalisme ya di bidang ini ya. Ada sampai ditelanjangi kepribadian si ustadz ini. Oh, ternyata ustadz ini dulunya si ini kan gitu. Oh, si anu itu dulunya ini, wali kota kita ini dulunya ini. Oh, dulu kan kena ini kan ya, dia kasus. Nah, yang orang tidak tahu menjadi tahu. Ya kan? Orang yang nggak tahu ceritanya begitu, ini kan ya. Nah, ini lalu kalau misalnya direnungkan, ini ada Nabi berpesan. Ini sebenarnya kabar gembira buat kita semua ya, buat kita semua seorang hamba seorang Muslim. Itu kabar gembira ini sampaikan Rasulullah SAW. Ini hadisnya hadis sahih. Hadis sahih Bukhari, hadis nomor 6069. Ini kalau mungkin ada yang suka hadis, dicatat nih. Hadis Bukhari ya, hadis nomor ke 6069. Apa bunyi hadis itu? Kullu ummatin mu'afa. Setiap umatku, kata Nabi, itu diampuni dosanya. Nah, coba bayangkan. Ini kabar gembira kan buat kita, Dit? Macam kita ilmunya pas-pasan, sembahyangnya, tapi itu janjinya tuh. Kalau hadis itu udah, kalau Rasul berkata itu kita pegang aman sudah. Kullu ummati mu'afa. Setiap umatku, berarti seluruhnya umatku itu adalah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Illal mujahirin, kecuali orang yang mengungkap aib seseorang. Mengungkap aib dirinya, mengungkap aib istrinya atau suaminya atau keluarganya atau tetangganya atau koleganya, itu Allah tidak ampuni. Orang yang suka membuka aib itu Allah tidak akan ampuni. Jadi kan jelas kan sudah kan, kalau ingin diampuni Allah SWT, jangan membuka aib siapa, Dit? Orang lain. Nah, aman sudah. Kalau kadang bisa menyampaikan, kalau suka dilihat, tidak suka diem. Kita kan sering lihat itu kalau misalnya kita dalam rumah tangga, Bib ya, dalam rumah tangga kita
Kadang si istri ngomong, itu jar lakiku tuh jar selingkuh ini jar. Nah, orang nggak tahu jadi tahu karena dibuka aibnya oleh sang istri. Atau sang suami ternyata membuka aib sang istri, oh ternyata bini seorang ini kerjanya ini kan gitu di rumah kan jelas ini sebagainya. Kan dibuka aibnya tuh. Ya kan? Atau jar apa namanya? Istrinya, laki seorangnya bilangnya gurih, mengaruh nyaring benar. Kan aib dibuka. Jadi sudah ada usaha banyak. Nah, kemudian kalau kita lebih luas lagi, macam kita lihat barusan kita ada pilkada serentak gitu kan, satu sama lain. Kita mau kalau tidak mendukung seseorang, kita cari aibnya itu kan, cari kelemahannya itu. Nah, ini yang Abi melihat fenomena sekarang ini, ketika ada kita tidak suka sama seseorang, itu dicari jadi kelemahannya, akhirnya diekspos lebar-lebar. Orang yang tidak tahu menjadi tahu. Suatu hari ada seseorang tua ya, pada masa zaman Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ada seseorang tua, dia berpapasan dengan Khalifah Umar bin Khattab, langsung cerita. Dia katakan, "Assalamualaikum ya Amirul Mukminin, kabar sebenarnya." Lalu cerita, "Ya Amirul Mukminin, dulu sebelum Islam kami punya anak laki-laki. Pekerjaan dia itu adalah minum, mabuk-mabuk, kemudian dia berzina, juga mencuri dan sebagainya. Artinya seluruh perbuatan maksiat itu dia kerjain. Ketika Islam datang dan kami pun satu rumah beriman." Kata Umar bin Khattab, "Alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada kalian semuanya." Nah, sekarang dia termasuk orang yang taat kepada Allah SWT. Dia ikut jihad fisabilillah, macam-macam dia ceritakan. Lalu ada seorang perempuan yang tertarik terhadap anakku ya Amirul Mukminin. Apakah akan aku ceritakan tentang perbuatan dia sebelum Islam? Artinya dulunya dia pemabuk gitu kan, peminum, zina, sebagainya. Apa kata Umar bin Khattab? "Celakalah engkau wahai orang tua, Allah sudah menutup aibnya, kenapa engkau harus buka?" Kan gitu ya. Jadi melihat kasus itu bahwa aib itu enggak usah dibuka, sudah tutup sudah. Jadi jangan kau ceritakan tentang perbuatan suami kita yang masa lalu atau istri kita masa lalu atau anak, sudah tutup lebar-lebar. Allah sudah menutup, kenapa kita harus membuka gitu. Nah, kita coba introspeksi berkenaan dengan ini akhir tahun ya, ini sudah akhir tahun ya. Kita melihat dari beberapa contoh-contoh itu kan. Apalagi kalau di beberapa media tentang yang kita dulunya kagum terhadap seseorang itu, ternyata ada orang yang membuka aibnya, terbongkar, ternyata kerjaannya ini kah. Akhirnya orang jadi tahu. Siapa sih manusia yang tidak salah di dunia ini? Manusia itu tempatnya bersalah, dan tidak ada manusia yang tidak salah, semua salah. Kita masih mending ya, macam zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, itu setiap malam itu jangan dianggap remeh. Beliau tuh selalu menangis karena memikirkan kebodohan dia ketika mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Coba bayangkan. Itu penyesalan sangat luar biasa. Menangis setiap malam. Nah, itu introspeksi diri, muhasabah. Nah, bisa nggak kita itu muhasabah pada masa lalu untuk kita perbaiki, kemudian kalau ada salah ya minta maaf gitu kan. Nah, kalau mungkin dalam pertemuan kita beberapa waktu yang lalu kan ada di dalam majelis Rasul kan bersabda ya, nanti ada seseorang yang masuk ke dalam taklim ini dengan air wudunya, dan dia adalah dijamin masuk surga Allah SWT. Ketika tidak terasa masuk seorang laki-laki dengan pakai jenggotan dan bekas air wudu, dan air wudunya itu masih di jenggotannya. Dan itu Nabi sampaikan selama 3 hari berturut-turut, 3 kali berturut-turut Nabi sampaikan. Maka ada namanya Abdullah bin Amr bin As. Dia penasaran. Dia datang ke rumahnya orang tadi itu kan. Dia permisi, dia ucapan salam. "Bolehkah saya nginep di sini karena saya di rumah ada masalah?" Kata orang tadi itu, tafadhol silakan. Abdullah bin Amr bin As itu melihat apa sih rahasia ini sampai Rasul pun menjamin orang ini masuk surga. Ternyata ketika sudah tidur 3 hari 3 malam nggak ada perubahan. Sholat tahajud kayak orang juga, nggak ada masalah. Subuhnya kayak orang juga, ya agak sedikit-sedikit mandor, ya kan. Kemudian nggak ada masalah tuh. Karena tidak ada masalah, 3 hari maka Abdullah bin pamit mau pulang. Mau tanya, saya sebenarnya tidak ada masalah, cuma ingin tahu apa sih rahasia Anda sehingga Anda ini disebut Nabi selama 3 kali berturut-turut dijamin masuk surga. Apa jawaban orang itu? Apa yang kau lihat? Itulah aku. Artinya yang kau lihat itu aku tidur kayak tidur juga, aku sholat kayak orang juga, tidak ada masalah, bisa berzikir kayak orang juga. Oh gitu kayak, iya sudah. Pulanglah Abdullah. Ketika mau pulang dalam beberapa langkah, orang tadi itu manggil, "Ya fulan ta'an. Aku tidak pernah dendam terhadap seseorang.
Nah, kata yang orang yang dijamin Nabi itu, aku tidak pernah dendam seseorang dan setiap malam aku istighfar kalau ada salah-salah. Apa kata Abdullah? Inilah yang aku sulit, yang aku kerjakan, yaitu tidak pernah dendam, iri, dengki terhadap seseorang. Kita ini pasti ada sangkalnya dan sebagainya. Nah, kalau ingin dijamin masuk surga, kata Nabi, hilangkan perasaan dengki, dendam, hasad dan sebagainya. Wah, kita banyak-banyak istighfar. Nah, ini harus yang Abi ingin sampaikan, bahwa kita harus mampu muhasabah, kemudian persoalan-persoalan yang dulu-dulu harus kita tutup. Kita tutup rapat-rapat. Baik persoalannya kita atau persoalan istri, anak, keluarga, orang pejabat, semuanya kita tutup dah. Adit, kan kalau kita lihat di beberapa media, di YouTube, di mana-mana tuh dibuka menghujat sana, menghujat sini. Orang tidak tahu jadi tahu pekerjaannya kan gitu. Nah, ini persoalan-persoalan kita yang harus kita supaya mudah-mudahan kalau kita semuanya sibuk menutup aib kita masing-masing, insya Allah luar biasa itu. Nah, itu prolog pertama aja, Dit, ya, supaya lebih panas. Kita ngobrol aja lah. Langsung nanya, Bi. Langsung nih. Kenapa, kaget kan atau gimana? Gini kan, memaafkan dan melupakan yang udah lewat-lewat, Bi. Kita pernah marah atau sangkal sama orang. Mungkin gini, Bi. Marah tuh enggak, cuman masih kepikiran aja, Bi. Iya. Nah, ini gimana, Bi? Itu yang jangankan Ikam, tadi langsung pertanyaan dari Adit, Bi, ya. Iya, itu jangankan Adit, jangankan Abi. Itu Abdullah bin Amr bin As, itu juga sahabat Nabi. Kata dia tuh, ini yang sulit, yang tidak pernah dendam sama orang, tidak iri dengki, itu yang sulit. Itu sahabat, apalagi kita. Kalau kita nggak iri, Bi, nggak marah, nggak, Bi, cuman kadang pikiran masih gitu, Bi. Itu dia. Karena pikiran itu, karena kita masih ada perasaan dengki, dendam, hasad dan sebagainya, termasuk sangkal gitu kan. Iya. Kalau biasanya nggak juga sangkal, sama aja. Itu dia kalau macam ibu-ibu tanya itu, ibu biar kayak anunya biar aku tuh kelakuan laki seorang itu seorang maafkan kan. Maafkan iya, melupakan tidak. Nah, itu loh. Kalau macam itulah, Bi. Iya. Maafkan iya, melupakan tidak. Nah, ketidak melupakannya itu nanti kita khawatir tidak dijamin. Kalau sudah tidak melupakan, dia akan cerita kan. Dulu lakiku tuh pekerjaannya ini. Kalau dengan konteks hadis tadi, bahwa semua umatku diampuni illal mujahirin, kecuali orang yang suka mengungkap aibnya, nggak diampuni Allah kan, sayang. Nah, itu. Jadi kalau misalnya Abi Rancang melihat melihat orang-orang kalau misalnya ngomong sama Abi atau lagi ngobrol dan sebagainya, iya, aku tuh melupakan melupakan lakiku pekerjaannya ini. Maafkan nggak? Iya, melupakan nggak? Nah, gitu. Nah, itu persoalannya. Ya, cuma kadang ini, Bi, kayak apa ya lah? Kayak apakah itu ada beda tipis gitu, Bi? Soalnya kan kita nggak dendam lagi, Bi, nggak marah lagi. Cuman kadang masih ingat, masih itu termasuk masih dendam juga, Bi. Iya, pokoknya selama kita tidak marah di hati ini, tenang aja. Bener aja, tapi dia muncul nanti kan. Nah, ini kalau Abi sarankan Nabi dari beberapa baca dari beberapa kitab, salah satu cara itu adalah memperbanyak zikir. Jadi kalau malam kita zikir, kalau misalnya kita lengah kemudian kita ingat masa lalu, kalau masa lalu dulu kita pernah dihianati orang, dizalimi orang, kita langsung potong, stop, kita banyak zikir. Karena terbulik lagi, kita potong, kita putus, kita kembali ke zikir. Kalau itu caranya, insya Allah akan terkikis habis perasaan-perasaan dengki, iri, hasad dalam hati kita itu. Siapa sih yang nggak pernah dizalimi? Semua pernah dizalimi, ya toh. Tapi itu tadi itu malam itu bawa guring. Jadi kalau macam orang yang kalau malam tidak banyak guring, itu banyak masalah kan. Coba sambil guring, sambil tidak mau guring, bawa zikir. Nanti itu apalagi persoalan-persoalan yang hanyar, yang hangat itu, itu luar biasa itu, sangkalnya itu luar biasa. Nah, maka harus memperbanyak bawa zikir. Kemudian kalau sudah mulai ingat masa lalu lagi, tarik lagi, bawa berzikir gitu. Kalau ibuku kalau ibuku tuh umurnya 99, tapi masih hobi nonton TV. Jadi kita tanya, ibu kenapa harus nonton TV gitu? Daripada pikiran kesana kemari nggak jelas, malah pusing, nonton TV, tertawa-tawa sendiri, sebagainya. Jadi cara ibu untuk menghilangkan perasaan dendam dan sebagainya itu dengan cara nonton TV. Ya sambil berzikir juga ya. Tapi kalau sudah nonton TV itu kan nggak terpikir kesana kemari karena dia dilihat. Itu
Pikir-pikir untuk dalam segi psikologinya, benar juga. Nanti kita tanya abang psikolog, apa benar nggak kalau menghilangkan perasaan itu macam-macam nggak bisa tidur tuh? Buka TV, non TV. Akhirnya dia terfokus terhadap TV dan dia tidak bisa berpikir macam-macam. Ini yang ibuku lakukan di Martapura tuh, Dit. Nah, gitu Dit ya. Oke, ini jadinya ulun yang curhat. Nggak apa-apa. Nah, ini bukan masalah Adit ya. Dan persoalan itu banyak orang begitu. Sama berarti ya. Iya, dan itu memang manusiawi. Manusiawi bahwa manusia itu macam kita itu kalau misalnya ada sedikit dihianati, dizalimi, itu sangkalnya luar biasa. Kita sudah berhemat, dia ambil untung sebagainya. Itu malah nggak bisa guring itu. Dan itu bertahun-tahun. Kita yang berjuang, dia yang dipuji, dia yang kayak itu manusiawi memang, manusiawi. Gitu. Kenapa jadi aduh? Iya. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita jangan sampai persoalannya nanti kalau dalam konteks kekinian kan ada undang-undang ITE kan ya. Kalau bisa ada kebencian dan sebagainya baru ada diproses, ditangkap, dibina dan menjadi kesaksian sebagainya. Islam sudah jauh-jauh hari sudah berbicara, jangan mengungkap aib itu sudah menjaga estetika cara bermedsos lah gitu. Jadi tidak menghujat orang dan sebagainya. Islam sudah berbicara sebenarnya itu tentang undang-undang itu sudah. Lanjut Bi, ada telepon nih Bi. Boleh mangga, silakan. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih, boleh coba kembali 081151111410. Sudah lama tadi telepon ya. Boleh coba lagi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana aja? Di New City di sana nggak bisa nyetir karena nggak apa-apa, yang penting sehat walafiat. Hati-hati aja guys. Alhamdulillah. Jadi kadang bawa ke sana kemarin nih, tapi gitu. Jadi begini saja. Kadang ini baru buka, cuma barangkali ini boleh disebut judulnya itu dendam gitu loh, atau mengingat kesalahan orang. Nah ini kan yang lebih halusnya barangkali begitu ya. Nah jadi kata disini begini, setiap subuh itu selalu membaca doanya itu begini, Allahumma sur ummata sayyidina Muhammad. Nah jadi kalau ini sudah dibiasakan bagi saya dan pribadi, barangkali urusan dendam, urusan mengingat kesalahan orang lain itu barangkali itu sedikit demi sedikit akan hilang. Karena sesuai dengan doa kita kan. Itu artinya begini, kalau tidak salah, ya Allah lindungilah keaiban umat Nabi Muhammad SAW. Nah kalau kita selalu membaca doa itu otomatis juga mendingan dilupain aja. Betul. Nah ya kan, sesuai dengan doa kita gitu loh, iya kan? Iya betul. Kesalahan itu kan juga aib. Nah itu kan, jadi kalau misalnya kita sedikit demi sedikit akan menipis, pada akhirnya akan lenyap juga, iya kan? Iya betul. Tapi intinya itu begini, sebelum orang minta maaf, apa salahnya kalau kita maafkan duluan gitu. Iya betul. Ada yang bersangkutan mau nggak minta maaf, ya udah beresin aja, kan nggak bisa juga kembali dipikirin, nggak juga minta maaf. Betul. Biarin aja, apa susahnya sih? Kalau perlu orangnya ketemu, mendingan ngopi aja kan enak gitu loh. Itu kalau misalnya rokok satu batang, sebatang berdua sih nggak apa. Iya kan? Iya betul. Iya. Ya. Tapi kadang-kadang kayak gitu, Bang Sadam, itu kan cuma teorinya ya, prakteknya susah itu ya. Nah, itu dia. Itu makanya kalau kita sering berdoa setiap subuh, begitu loh. Ini akan terkikis kan, memang tidak spontanitas. Iya, betul. Ada usaha lah ya. Teori dengan implementasi itu paling tidak implementasinya harus sedikit demi sedikit. Memang susah. Kadang juga mengakui ini, tetapi sejauh mana kemampuan kita untuk mewujudkan hal itu, walaupun sifatnya fiksi karena tidak kelihatan kan itu. Nah gitu. Oke, makasih Bang Sadam. Dan menambah wawasan kembali, Bi. Baik, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih buat Pak Sadam ya. Iya. Silakan, Bi. Iya. Sebenarnya tema kita tuh muhasabah karena kasus yang kemarin Bang Sadar ada beberapa hari yang lalu kita bisa mengintrospeksi tentang ya orang menghujat presiden, menghujat menteri, menghujat gubernur, wali kota sebagainya, menghujat ulama sebagian dibuka aibnya, buka aibnya. Nah, ini harus kita introspeksi tadi ya. Nah, yang disampaikan sama Bang Sadar ini memang betul ya. Jadi kalau kita renungkan ada sebuah hadits qudsi, Rasulullah bercerita, Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, manusia yang bagaimana yang paling yang mulia di matamu, yang manusia yang paling hebat, manusia yang paling afdol, paling mulia di matamu tuh manusia yang apa? Apa kata Allah? Orang yang mampu memaafkan sebelum orang lain minta maaf. Coba lah. Ini hadisnya diskusi nih. Orang yang mampu memaafkan, bukan orang yang minta maaf loh ya, tapi mampu memaafkan. Iya, aku maafkan, selesai sudah itu. Itu orang yang hebat di mata Allah. Nah, makanya karena Nabi kalau misalnya ada memberikan orang meninggal di masjid disolatkan, kemudian ada sepatah dua patah gitu kan, sepatah dua patah dari panitia gitu, lalu orang memakan, Abi mewakili deh dari keluarga kami. Abi sering menyampaikan semua itu punya masalah, dan apabila di depan kita ada mayat yang punya salah, mari kita maafkan. Karena apa? Karena sebaik-baik makhluk di mata Allah itu adalah orang yang mampu memaafkan sebelum orang itu meminta maaf. Nah, itu kalau itu yang terjadi, Pak Sadar, subhanallah, itu kan cuma teorinya, prakteknya berat luar biasa itu. Prakteknya luar biasa. Karena kalau kita sudah merasa didolimi, ketemu aja sudah muar, sampai muak-muak kan kalau ketemu, itu kan prakteknya susah. Kan ada pendapat Bang biar. Lebih baik atau beliung, ada berapa muar. Iya, itu berarti dendamnya masih ada, hasratnya masih ada. Dan itu memang manusiawi. Nah, bagi kita yang sudah tidak punya ilmunya, tidak imannya, tidak kuat sebagainya, itu akan membara sampai menjadi besar. Jadi kalau sudah melihat ketika atau orang yang tidak kita sukai itu yang pernah mendolimi kita itu ada kecelakaan atau itu gantian tolahan seorang tak sebagainya, lalu menimas dan sebagainya. Sudah enggak usah dipikirkan. Jadi ya kita sambil berdoa seperti yang didoakan Saudara Husain macam melupakan, menutup aib dan tidak pernah membuka aib sebagainya. Tapi menurut Abi ya, gini Dit ya. Al-Qur'an yang setebal lagi yang 6.600 atau 114 surah, 6.600 ayat atau 30 juz. Dari sekian banyak itu, pesannya cuma satu aja Al-Qur'an itu kalau yang betul-betul kita renungkan. Dan Abi sering tanya kepada orang-orang yang suka berbicara tentang tafsir, bahkan di dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali atau The Holy Quran, dia orang India yang hijrah ke Mesir, kemudian membuat tafsir Al-Quran dengan pakai bahasa Inggris, The Holy Quran. Dan Al-Quran ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Ali Auda. Ternyata pesannya itu cuma satu saja. Apa pesannya? Surah Tahrim ayat 6. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kalau kita ini sibuk, setiap rumah tangga sibuk menjaga dirinya dan menjaga keluarganya dari api neraka, selesai sudah kita. Kita nggak ada lagi mengungkap aib orang, tidak pernah dendam sama orang, karena kita sibuk mengurusi diri kita juga dari keluarga kita dari api neraka. Konsep Quran itu sebenarnya kecil saja. Banyak yang ayat yang macam-macam itu, intinya mah ternyata disuruh setiap kita itu individu menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Selesai sudah urusannya. Nah, gitu deh. Ada satu kisah tentang tadi itu ya, bahwa hebatnya orang yang mampu memaafkan. Ketika perang Sayyidina Ali ketemu ada seorang musuh kafir Quraisy itu, orang ini sudah mampu dengan kekuasaannya. Jadi kalau orang sudah mampu dalam kekuasaannya, kayak apa, mau dipukul, mau diapa terserah. Kalau kita lah pasti aja gitu dah. Tinggal dipukuli aja. Tapi ketika Sayyidina Ali ingin menikam dan lading yang pisau yang sudah di tangan itu siap untuk diterkam, tiba-tiba orang ini meludah persis di mukanya Ali bin Abi Thalib. Marah itu. Tapi bukannya marah dibunuhnya orang itu, tapi dilepas. Jadi orang bingung. Kenapa kau melepas aku? Bukankah aku sudah di dalam kekuasaan kau dan kau siap untuk menikam diriku? Apa kata Ali bin Thalib? Aku perang karena Allah. Ketika engkau meludah, aku marah bukan karena Allah. Andai kata aku mukul, aku membunuh bukan karena Allah, karena marah. Dilepas. Nanti lain waktu kita ketemu lagi. Bisa nggak kayak gitu kira-kira? Si Dinjang awak.
Kalaunya ulun pribadi ada pang pitanya. Coba bayangkan itu ya. Feeling pang kita Iya. balas. Artinya orang itu sudah di dalam kekuasaan dia. Nah, jadi misalnya sama dengan orang Nabi Musa tadi, orang yang mampu orang itu sudah di dalam kekuasaannya tapi mampu memaafkan. Dalam waktu itu luar biasa itu. Ali bin Abi Thalib itu dalam perang ini pisau pedangnya itu siap menikam loh. Sudah siap menikam diludahi. Amun kita sudah wassalam tak teng habis datang. Iya. Tapi begitu diludahi langsung Ali bin Abi Thalib melepas orang kafir Quraisy itu. Orang kafir Quraisy itu bingung. Kenapa engkau melepas aku? Bukan aku sudah di dalam kekuasaan engkau dan engkau siap menikam. Aku perang ini karena Allah. Ketika aku ingin membunuh dan engkau meludah, aku marah. Nanti kalau aku membunuh karena marah bukan karena Allah, dilepasnya itu. Dilepasnya itu. Wah, mun kayak gitu kita ditlah luar biasa ya. Amun kita kayak itu, ternyata kadang kayak itu. cukup sudah apa ya. Nah, ini muhasabah kita itu mampu nggak yang apa kita lakukan tuh karena hawa nafsu atau karena ini atau sebagainya. Nah, ini persoalan kita ya. Persoalannya memang kecil tapi sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan sampai amal usaha kita yang sudah kita tanam dalam beberapa tahun yang lalu tuh hangus karena ada perasaan dendam, dengki, aib dan sebagainya, kemudian juga membuka aib sebagainya, hangus, nggak ada artinya. Kan sayang itu ya. Nah, orang yang suka membuka aib seseorang kemudian dan sebagainya, itu kalau yang dikaitkan dengan surah Al-Hujurat itu kan, bahwa orang yang suka menggibah itu ibaratnya itu orang memakan daging bangkai saudaranya sendiri dengan lahap dan tidak merasa jijik. Ini ada bangkai mayat saudaranya, tapi dagingnya dia dimakan tidak merasa jijik dan makannya lahap. Ya, itulah perumpamaan orang yang suka menggibah, membuka aib seseorang itu ibaratnya itu. Itu Al-Qur'an sudah berbicara itu. Jadi kalau kita bicara tentang kelemahan orang itu, berarti sama dengan kita memakan daging bangkai saudaranya sendiri, tidak merasa jijik dengan lahap kita makannya itu. Ya, hati-hati sekali itu. Nah, kita kan nggak pernah melihat, tapi kalau kita melihat melihat mayatnya ya sudah buka kita ini, apalagi nak makan. Itu ibaratnya atau dalam Al-Qur'an itu. Nah, gitu deh. Oke, tapi cuman kadang salah kaprahnya ini ngurumpi aja. Itu kalau ini sama bahasa Rumi mah bahasa halus ya, tapi tetap intinya gitu ya. Yang dilakukan tuh kalau orang psikolog, orang macam Pak Karim sebagainya itu, ibu-ibu kalau sudah ngumpul selama 2 jam, 2 jam sekian menitnya itu itu sudah mulai menggosip, sudah menggibah, sudah mengerompi dan sebagainya. Jadi dihindarilah ibu-ibu kalau sudah ngumpul lebih dari 2 jam, baik bulik atau kita bicara tentang. Boleh kita ketemu ngumpul sama ibu-ibu, majelis taklim ibu-ibu, tapi bagusnya berbicara tentang ilmu. Ketika ada orang lain atau perempuan lain atau ibu-ibu lain membawa berbicara tentang tidak ada manfaatnya, kita mengalihkan pembicaraan itu. Jadi tidak harus jangan larut masuk di dalam itu. Bujur si Din tuh anunya, bujur ya. Akhirnya satu ibu komunitas membicarakan satu suami si fulan untuk berbicara tentang ketidakbaikan ya. Menjadi persoalan-persoalan. Nah, itu yang kalau bisa dihindari lah. Biasanya ibu-ibu begitu, Dit. Ibu-ibu yang di sana, di sini nggak ada, Dit. Nggak ada bedanya. Nah, cuman istilahnya sama aja, Bi ya. Kalaunya bukan hanya ibu-ibu atau wanita, cuman laki-laki kadang kan nunggu sholat kan biasanya ngumpul dulu, Bi ya. Antara maghrib isya kan mungkin habis zikir duduk dulu mungkin di belakang masjid atau di samping musola. Ya, tapi kalau Abi melihatnya enggak ya. Kalau enggak semuanya ya. Kalau misalnya Abi itu kan sering kalau ke masjid tidak langsung duduk di muka, Abi duduk sana di belakang-belakang. Tapi kalau ketemu Abi mah selalu bicara ilmu, enggak tahu bicara tentang orang. Enggak tahu kalau di belakang Abi ya. Tapi kalau Abi tahu ini bicara tentang ilmu, ada yang tanya sebagainya. Tentang perkembangan politik sebagainya. Tapi kalau bicara tentang rasanya Abi belum menemukan ya. Ya mungkin juga Abi nggak suka bicara. Abi harus mengalihkan pembicaraan. Masih banyak yang kita bicara. Masalah ilmu juga banyak masih banyak ya gitu. Yang paling banyak itu di mana, Din? Di komplek biasanya. Di komplek, di kantor, di kantin kantor toh. Ya kah? Nah, itu paling banyak kalau di kantor lebih kantinnya. Nah, tapi di kantin sambil ngopi sambil lalu jalan. Nah, itu anu jar. Nah, itu panjang kisah itu. Nah, itu tuh. Ini cuma untuk menjaganya gimana, Bi? Ini mungkin iyalah
bukan bukan sesuatu hal yang jauh dari sekitar kita, Bi. Iya. Kayak setiap hari kan pasti ngelihat ngalamin yang hal gitu. Cuman paling tidak untuk menjaga diri lah kita ini apa, Bi? Tadi kan Iya. yang kita kan untuk menghindari keumpat lah gitu, Bi. Ya kitanya tidak harus harus ikut di dalamnya tuh, harus kita mampu untuk mengalihkan pembicaraan itu. Jadi kalau misalnya Abi sering menyampaikan sama teman-teman ya, dulu ada Allah yarham namanya Pak Rahmat. Jadi guru di pesantren Hidayatullah, dia guru bahasa Indonesia. Beliau ngajar tuh umurnya 82 tahun ngajar ya, 82 tahun. Kemudian tahun 83, 84, 85 itu beliau ngajar dan menyampaikan kepada santri-santrinya. Saya ini adalah murid tentara Jepang, jadi masih ada rapi lah, pokoknya dikasih disiplinnya luar biasa. Beliau mengatakan gini, kalau di sekolah itu ada orang pintar terkenal karena kepintarannya, wajar nggak? Oh ya benar wajar, dia pintar, terkenal satu kelas kan gitu dia. Kan mungkin ada tahu kan di sekolah itu mana yang paling pintar, mau yang baik di SD, SMP, SMA atau kuliah itu ada yang wajar aja dia pintar, terkenal itu. Tapi ada ini orang terkenal tapi nggak pintar. Apa kata beliau? Dia itu menutupi kebodohannya dengan cara dia naik sana, akhirnya terkenal. Terkenal bukan karena pintarnya, terkenal karena nakalnya luar biasa. Terkenal karena bungolnya gitu nah. Akhirnya dia terkenal. Nah, untuk menutupinya itu dia pura-pura menjadi seorang yang terkenal. Nah, orang yang suka menghujat, suka mencaci maki, suka memfitnah, suka mengadu domba sebagainya, dia pada prinsipnya menutupi kelemahan dirinya, akhirnya menyuruh orang lain yang salah gitu deh. Boleh jadi begitu. Nah, kita sebagai pendengar itu kalau bisa mengkat kemudian mengalihkan pembicaraan lain, masih banyak lagi persoalan-persoalan yang harus kita bicara. Tidak harus bicara tentang kelemahan orang. Kita setiap orang punya potensi loh. Oh mungkin dia nggak bisa gini, tapi di sisi lain dia punya keahlian, kita nggak bisa. Allah itu tidak sia-sia menciptakan sesuatu. Sesuatu itu Allah ciptakan tidak sia-sia. Mungkin di sisi lain ada orang macam kalau Abi bertanya tentang distabilitas ya, tentang distabilitas. Dia punya, itu menurut kita dia punya kelemahan, dia tidak bisa melihat. Tapi berapa banyak orang yang buta, mohon maaf ini Dit ya, berapa banyak orang buta yang hafal Quran, berapa banyak orang buta yang menghafal hadis, itu kelebihan dia. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak ada manfaat, tidak ada yang tidak tahu yang ada hikmah di balik itu. Kitanya aja yang menganggap mungkin yang terbaik, orang itu salah, ini sebagainya, punya kelemahan. Enggak. Kita yang sempurna, yang bisa melihat, yang bisa berbicara, bisa mendengar, mana ada hafal hadis, mana hafal Quran, tidak ada sama sekali kan. Dia yang buta hafal. Sampai orang disabilitas yang tidak bisa melihat, dia pun berdoa, ya Allah, kenapa kau butakan aku? Sehingga kau butakan aku, padahal aku beribadah kepada Engkau, aku hafal Quran. Kenapa kau butakan aku? Sedangkan mereka yang melihat, bisa melihat macam-macam, melihat keindahan dunia, tapi dia bermaksiat kepada Engkau dan tidak beribadah kepada Engkau. Di mana letak keadilanmu? Itu menurut sisi distabilitas hamba tadi. Tapi semua punya Allah punya cara. Jadi setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Baik, kan, Bi. Cuman kita potong sejenak, Bi ya. Ya, gimana? Sudah 46 menit, kita kumandang azan Isya dulu, Bi. Oh ya, Abi lagi semangat tinggal potongnya kumaha eta. Iya. Sudah enggak apa-apa ya, oke. Oke. Baik, saudara pendengar, kita break sejenak. Saat ini berkumandang azan Isya untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi kembali lagi kita masih di Tablik Udara pendengar bersama dengan Abi Audah terkait tentang muhasabah atau introspeksi diri, terutama ini jelang akhir tahun. Halo, Abi? Ya, gimana? Ya. Ya. Kita lanjutkan lagi, Bi. Boleh. Abi sih maunya kalau mungkin ada orang bertanya boleh aja melalui di WA gitu kan. Jadi pertanyaan melalui WA boleh. Abi juga mau melalui WA Abi juga boleh kan gitu ya. Ya nggak apa-apa. Ini kebetulan ada WA, untung pengen mengatakan, Bi. Akhir terbuka. Mohon maaf buat ini Pak Iwan nanya. Ini bagaimana, Bi, katanya Pak Iwan di Teluk Dalam. Baik. Bertanya Abi Audah, bagaimana tentang hutang yang tidak dibayar-bayar? Iya. Ini terkadang kita ingin melupakan, cuman melihat si orang itu terkadang masih pamer, tapi hutang tidak bayar. Oke. Iya. Ya sih, gimana tuh, Bi? Ya. Iyalah, kadang orang tuh ya menganukan, Abi mau sisi lain dulu Deta, menampilkan performan ya. Performan, kalau kita lihat di medsos itu ada orang pakai mobil, pakai gelang, pakai handphone sebagainya, ternyata cuma lantaran actionnya aja itu sudah ya, ada umpat berjalan kada. Sampai Abi menyampaikan,
bubuhan ikam tuh nampina mesti bikin status di atas mobil sebagainya. Di dalam dompet tuh ada duitnya juga kah ya? Iya, yang disampaikan oleh siapa tadi? Pak siapa? Pak Iwan Trokdara. Pak Iwan itu memang betul Pak. Kita ini kadang ingin menampilkan bahwa kita ini wah gitu ya, padahal hutang di dalam baik mana. Manusia itu pasti ada hutang lah ya, tapi tidak usah lah kita sampaikan sebagainya. Nah, kalau masa Nabi ini luar biasa, ini perlu diperhatikan. Orang yang punya hutang, Nabi tidak mau menyembayangkan loh. Dan di kita ini kan banyak orang yang punya hutang tetap disolatkan kan ya, banyak tetap disolatkan. Tapi kalau Nabi tidak mau. Lalu sehingga ada orang yang ya Rasulullah, saya yang menjamin seluruh hutang si mayat ini. Baru Rasulullah mau sholatkan. Nah, persoalannya kalau misalnya ada mayat, dia punya hutang tuh ya, punya hutang. Kemudian kita sholatkan di masjid dan yang menyolatkan banyak, padahal dia punya hutang. Tapi tidak mungkin kan, kalau misalnya ada ahli warisnya yang tidak membayar, pasti. Makanya barang siapa yang ada tahu hutang dan sebagainya, silakan hubungi ahli waris, insya Allah akan dilunasi. Berarti kan sudah ada yang menjamin. Iya. Gitu, ada yang menjamin tidak apa-apa. Kalau umpamanya kita kaitkan dengan surah Fusilat ayat 30 ya. Di situ yang dimaksud dengan apa namanya, orang yang istiqomah, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqim, orang yang beristiqomah, itu kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, orang yang istiqomah itu adalah akan dibisiki dengan malaikat la tahzan, jangan takut, jangan ragu, jangan macam-macam tuh ya, pokoknya jangan. Nanti kalau persoalan hutang dan sebagainya, kata Ibnu Katsir ya, nanti kalau persoalan hutang sebagainya, aku yang menjamin. Artinya melalui anak, melalui saudara dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan orang yang istiqomah itu, maka ada bisikan la tahzan, la takhafu wa la tahzan. Jangan takut dan jangan bersedih tentang persoalan-persoalan hutang, anak, waris sebagainya, itu aku yang ngurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Udah gitu aja. Jadi sebenarnya kalau ada orang, cuma yang buat Abi mikirkan tuh bukan masalah hutang tuh, insya Allah pasti ahli warisnya membayarin ya. Cuma kalau mau yang nggak usah lah memamerkan performa yang kesal di mobil sebagainya, dompet isinya duit, nggak ada duitnya. Akhirnya buat orang lagi berbicara, memfitnah sebagainya kan, ya, bikinlah sesuatu yang wajar-wajar saja lah, yang wajar-wajar saja lah. Kayak gitu Pak Iwan ya. Kalau lihat seperti itu Bi ya, misalkan ini hutang belum dibayar, cuman soan. Itu kan akhirnya kita ngomongin orang gitu kan. Iya. Nah, kalau si Pak Iwan, kalau Abi mikir mungkin melihat status hukumnya, apa hukumnya orang tuh punya hutang tapi di dalamnya tuh kayaknya seolah-olah nggak punya hutang padahal hutangnya ada banyak gitu. Lalu meninggal, bagaimana caranya kan? Ya kalau dari ada dua sisi kan. Kalau dalam fenomena sekarang, kita jangan sampai menampakkan rumah mewah sebagainya tapi hutang banyak. Ya wajar saja lah. Kemudian di sisi lain, orang yang mati dalam keadaan banyak hutang, nah itu gimana? Nabi tidak menyolatkan, tapi ketika ada sahabat yang menjamin terhadap hutang si mayat tadi itu, maka Nabi baru mensolatkan. Jadi kalau macam orang itu meninggal, insya Allah pasti adalah keluarga atau ahli waris yang menjamin hutang itu, tidak mungkin, pasti insya Allah lah. Kalau nggak disolatkan tuh, kalau itu sunahnya begitu. Iya. Nah gitu deh. Oke, ini sudah 57 menit nih, dikit banget. Ini ada yang nelpon lagi sebenarnya, cuma dikit. waktu kita tinggal 3 menit gimana? Nggak apa-apa, dikit aja, suruh poinnya saja nanti. Ya. Baik, kita coba terima penelpon terakhir. Assalamualaikum. Nah, terputus. Mana ada kesempatan, cuman putus teleponnya sudah. Baik, mungkin sekitar 2 menit untuk penutup tentang muhasabah dan tentang THR tahun. Abi berharap ya bahwa kalau melihat dalam konteks hadis tadi ya, hadis Bukhari, Sahih Bukhari nomor 6069, kullu ummatin mu'afah, setiap umat itu diampuni kecuali mujahidin, kecuali orang yang suka mengungkap aib. Mudah-mudahan di akhir ini kita punya ada persoalan-persoalan yang pernah dizalimi sebagainya, jangan diungkap ke depan. Sudah tutup masa lalu kita tutup, kita buka lembaran baru. Dan insya Allah kita termasuk orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang terbaik, orang yang mampu memaafkan sebelum orang lain meminta maaf, kita maafkan. Itu adalah orang-orang yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin baik ya, ingin berbuat baik sebagainya. Nah, kalau ingin dijamin kata masuk surga kata Rasulullah, jangan pernah dendam, jangan pernah iri, jangan pernah dengki, jangan sampai membuka aib sebagainya. Insya Allah kalau kita bagi orang-orang yang beriman, maka kita termasuk yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Kita yakin lah.
kan kalau misalnya Allah itu banyak memberikan motivasi-motivasi ya, kalau kamu ini mau, kita buktikan. Kita bagian, loh, kita boleh boleh membuktikan itu bahwa memang Allah itu ada dan Allah itu maha adil dan Allah itu raja pemberi. La tukhliful mi'ad, Allah itu tidak akan mengingkari. Kita buktikan. Ternyata memang betul. Memang betul. Selama kita ada usaha untuk upaya, kalau ingin bertobat-tobat, ingin menutup aib, ada upaya, maka Allah akan menutup. Dan Allah berjamin akan masuk surga. Selesai sudah. Amin. Nah, kita jadi insyaallah mudah-mudahan di tahun ini sudah kita renungkan, kemudian banyak istighfar, kita banyak-banyak istighfar kepada Allah. Jadi istighfar kepada manusia, minta maaf sama manusia, kemudian istighfar sama Allah. Mudah-mudahan kita sama manusia itu adalah kita tidak pernah dendam sama orang, tidak pernah mengungkit masa orang yang sudah yang lalu. Kalau didolimi biar aja. Asal kita tidak mendolimi mereka, udah gitu aja ya. Kemudian memperbanyak istighfar kepada Allah SWT. Udah, pikir itu udah cukup. Sebelum mereka minta maaf, kita maafin lah, nggak apa-apa. Udah selesai. Insya Allah kalau janjinya tadi itu ya hadisnya sahih, Allah akan memaafkan kita semua. Dan insya Allah kita termasuk penghuni surga. Amin. Amin ya Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Habi, dan terima kasih juga bagi pendengar, dan mohon maaf ya karena waktu terbatas bagi pendengar yang ingin bergabung. Mungkin insya Allah minggu depan nanti masih bersama Habi di malam minggu juga ya. Ya. Baik pendengar, Insyaallah. demikian perjumpaan kita di Tablik Udara. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.